Baik, puji nama Tuhan. Yang nanti melayani kita lewat ajakan puji-pujian Ibu Raunsai, dan firman Tuhan dilayani oleh saya sendiri. Mari musik segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dan tempat ini saya persilakan kepada hamba Tuhan yang telah siap melayani kita lewat ajakan puji-pujian. Shalom. Shalom. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di sepanjang minggu berjalan kita melakukan aktivitas kita sebagai pegawai negeri, sebagai pengusaha, sebagai tukang penjual sekalipun di pasar. Dalam seminggu lamanya kita melakukan aktivitas kita. Hari ini hari yang bersejarah bagi seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu pagi hari ini kita ada di dalam kabarnya Tuhan, kita ada di hadiratnya Tuhan. Mari pagi hari ini saya mengajak kita mau tinggalkan semua persoalan masalah yang kita hadapi dalam seminggu lamanya. Kita tinggalkan, dan pagi hari ini kita mau fokuskan perhatian kita, mau berhubungan langsung dengan Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, kita hidup di tengah dunia ini. Tidak ada sesuatu yang dapat membahagiakan kehidupan kita. Amen. Harta, uang, rumah, mobil, tidak ada saudara. Amin. Yang dapat membahagiakan kehidupan saudara dan saya adalah kita bersama dengan Tuhan. Amin. Maka berkat itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Sebab itu pagi hari ini kursi tidak menahan kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian dengan penuh sukacita. Kita akan memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Ada
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pagi hari ini yang Tuhan minta dari kita, kita harus memberikan yang terbaik bagi Haleluya. tubuh dan jiwa roh kita. Kita harus memuliakan Tuhan, karena hari ini kita masih ada, masih bergerak, masih bernafas, masih berbicara. Itu adalah mujizat yang Tuhan berikan bagi Amin. kita. Di sepanjang minggu berjalan, kita masih ada sampai hari ini, kita ada di dalam Amin. banyak Tuhan. Luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini banyak orang yang masuk di rumah sakit. Ada yang pasang oksigen, ada yang sementara tidak berdaya. Tapi pagi hari ini, kalau Bapak dan Ibu, bahkan kita semua ada di dalam rumahnya Tuhan. Luar biasa Tuhan dalam Amin. kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, kebaikan Tuhan dari hari ke hari, apa yang kita memberikan kepada Tuhan? Haleluya. Tidak ada. Kita mau bayar kehidupan ini kepada Tuhan dengan apa? Uang dengan miliaran? Tuhan tidak terima itu. Yang Tuhan terima hati yang senantiasa Amin. memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Hati ini jangan kita simpang segala macam hal, tetapi mari hati ini kita mau menyimpang firman Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Selagi hidup ini kita bawa diri ini kepada Tuhan, sehingga saat kita tinggalkan dunia ini, surga kata Emrys menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian. Setiap hari kulihat mujizat. Amin. Kami berikan waktu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi di hidupku. Setiap hari kulihat mujizat
Puji nama ada sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Beberapa pujian yang kita sudah bawakan untuk memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Hanya lewat pujian penyembahan di pagi hari ini, biarlah Tuhan menerima pujian kita di pagi hari ini. Baik, puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi, kami berikan waktu kesaksian atau pujian dari bapak-bapak untuk memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Tuhan menetapkan langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya.
puji nama Tuhan. Itulah pujian penyembahan daripada kaum pria untuk menyenangkan Tuhan di pagi hari ini. Lewat kesehatan, kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan. Tidak ada sesuatu yang mereka berikan kepada Tuhan, tapi pagi hari ini mereka memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan di pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian dan kami berikan waktu berikut untuk Pernita atau kaum wanita untuk memuliakan Tuhan di pagi hari ini dengan pujian yang sudah disiapkan. Sebab Dia hidup. Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Amin. Tak getar karena ku tahu Dia pegang hari esok.
Puji nama Tuhan. Itulah pujian daripada Bernita sepanjang minggu berjalan. Mereka boleh melakukan aktivitas sehingga hari ini memberikan pujian bagi Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian dan kami berikan waktu untuk kesaksian kalau ada. Kita angkat satu pujian sebab Dia hidup. Dia hidup pada hari Yesus, sebab Dia Sebab Yesus hidup. Hari ini kita tak kenal ada bukan yang pegang hari Yesus. Hidup dari berarti sebab Yesus hidup. Dia hidup pada hari Yesus, sebab Dia hidup tak kenal ada bukan Dia pegang hari Yesus. Hidup dari berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik sehingga pada pagi hari ini kita selaku umat Tuhan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kesaksian saya, Tuhan baik. Kami keluarga masih dalam keadaan sehat kuat itu karena penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Kesaksian yang kedua, tepat pada tanggal 24 hari Kamis kemarin Tuhan menambahkan saya setahun usia menjadi 36 tahun. Saya percaya kalau tanpa Tuhan hidup ini tidak ada apa-apanya, hidup ini tidak ada artinya. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup saya sehingga sampai hari ini saya masih tetap ada. Tidak ada sesuatu yang bisa saya berikan membalas kebaikan Tuhan, tapi saya selalu mengaminkan janji Tuhan. Biarlah iman ini terus tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Saya minta dukungan doa dari gembala, majelis dan jemaat Tuhan. Saya juga sedang mengandung dalam usia kehamilan 3 bulan. Biar Tuhan tetap kasih saya kesehatan dan kekuatan. Minta maaf kalau dalam 1 minggu ini kami keluarga tidak mengikuti ibadah Bernita, bahkan ibadah keluarga, karena memang beda-beda kalau menghadapi kehamilan, sehingga saya berapa waktu rasa mual, muntah, jadi tidak bisa bergerak. Ya baik, membalas kebaikan Tuhan, saya mengundang Ibu Olua, karena Ibu Olua juga berulang tahun pada tanggal 23. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Saya tidak tahu kalau saya punya teman juga ada berdekatan tanggal. Papa Olua bilang begini, kok teman juga ulang tahun sama siapa? Mama Osil. Oh puji Tuhan, berarti saya punya teman bulan Agustus ada. Jadi intinya saya bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus begitu baik, terlampau baik dalam hidup saya secara pribadi. Tidak bisa dikata dengan kata-kata yang begitu indah. Emas perak pun tidak terukur kasih Tuhan yang begitu besar. 44 tahun usia yang bukan sangat muda. Saya masih hidup sampai saat ini, masih bernafas, masih kuat. Semua karena anugerah Tuhan. Walaupun banyak masalah, persoalan, rintangan, Tuhan tetap berikan kekuatan, terus maju. Dan saya cuma minta satu daripada Tuhan, berikan saya kesabaran. Dan saya terus maju untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan. Dan saya bersyukur pada pagi hari ini saya masih bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat semua, dengan saudara-saudara. Itu semua karena Tuhan Yesus. Dan sini saya mau mau satu pujian, mau balas cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam pribadi kita dua masing-masing.
Amin. Puji bagi nama Tuhan. Saya kembalikan. Baik, puji nama Tuhan. Yesus baik-baik buat saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kasih Tuhan, kalau kita lihat air ini mengalir, hujan turun, air dari gunung mengalir dari hari ke hari, tahun berganti tahun, lautan tidak pernah penuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kasih Tuhan bagaikan air yang mengalir di sepanjang kehidupan kita. Kita masih ada di tengah dunia ini, kita masih ada di atas muka bumi ini. Kasih Tuhan mengalir di setiap langkah hidup ini. Apa yang kita memberikan kepada Tuhan tidak ada. Oleh sebab itu, kita menghargai hidup ini. Kita lakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kita berbuat yang terbaik menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari kita minta berkat. Tapi Tuhan bilang begini, coba sekali-sekali tanya Tuhan, apa yang saya mau buat kepada Tuhan? Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita. Sekarang kita harus punya pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya mau buat kepada Tuhan? Apa? Tidak ada, saudara. Yang kita buat kepada Tuhan, kita bawa diri ini kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian lagi. Saya berikan waktu satu kali lagi. Mungkin ada yang masih mau bersaksi. Mari kita angkat satu pujian. Sebelumnya saya mohon maaf kalau beberapa hari waktu lalu saya tidak berkumpul sama-sama dengan jemaat, bersekutu, beribadah sama-sama. Dikarenakan karena saya sakit. Tapi puji Tuhan, hari ini saya sama-sama dengan jemaat itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan karena Tuhan terlalu baik. Di mana beberapa hari minggu kemarin, minggu pagi, saat terserang dengan sesak napas dan sudah tidak bisa lagi, dan saya dibawa ke rumah sakit Selebes Solo. Puji Tuhan, setelah di rumah sakit saya tidak sampai istirahat berhari-hari, hanya sebentar saja. Setelah obat habis, saya disuruh pulang. Saya merasa bahwa Tuhan itu baik, sehingga saya merasakan ada mujizat kesembuhan. Sekalipun sekarang saya masih mengalami kesakitan. Saya ke sekolah sesering. Mungkin anak siswa saya di pastori mungkin bisa kasih tahu di keluarga kalau ibu guru ini tidak masuk sesering karena ibu guru sakit. Tapi saya bersyukur kalau saya masih hari ini saya sama-sama dengan jemaat, itu berarti nanti ada mujizat untuk saya. Dan pujian tadi saya mengimani bahwa ada mujizat untuk saya. Tubuh saya yang sakit pasti Tuhan gantikan dengan yang baru, agar saya mengalami pemulihan. Dan saya rindu sekali untuk juga bisa melayani pekerjaan Tuhan ini. Karena apa yang sudah saya
janjikan di depan jemaat di sini, untuk saya juga mau melayani, berarti saya juga harus bisa melayani. Maka saya yakin dan percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam saya punya hidup. Terima kasih jemaat untuk dukungan doa, Bapak Gembala, Ibu, hamba-hamba Tuhan. Saya berterima kasih. Saya sampai ada di sini itu karena doa dari jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Shalom. Iya, puji nama Tuhan. Itulah kesaksian daripada Ibu Kekasih. Malam sementara saya telepon, saya tanya Ibu bagaimana. Waduh, saya tidak tahu nanti besok ibadah atau tidak. Saya bilang besok ibadah. Pasti Tuhan berikan kekuatan untuk pergi ibadah. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, satu kali lagi kita angkat satu pujian. Kita berikan waktu yang terakhir ya. Ini waktu kesaksian terakhir. Hari ini harinya Tuhan, jadi kita tidak bosan ya. Kita harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Negeri pantai Abah Sion kekekalan. Negeri pantai Abah Sion kekekalan. Pelabuhannya, pelabuhannya kehidupan. Pelabuhannya, pelabuhannya kehidupan. Haleluya. Kalau kita menyanyi pujian ini, menurut saya dan saudara agak tetap setia. Kalau saudara dan saya kita mau masuk surga, kita semangat dalam tempat beribadah. Karena saudara dan saya, kita datang memuji Tuhan telah menentukan keselamatan kita. Saudara dan saya, kesaksian kami pada tadi malam, saya menderita dari malam sampai pagi. Tadi pagi saya mau bangun, saya mau sembahyang kan tidak. Saya tersanggup lagi dengan penyakit. Tetapi saudara dan saya, dunia bukan tempat kekalahan bagi kita. Itulah sebabnya saudara dan saya bangun, saya duduk, pikir-pikir bagaimana saya membawa hidup ini kepada Tuhan. Saya mau tidur, tak ada jadi. Saya suruh bawa minyak kemarin urus sapu belakang. Selesai saya pergi mandi untuk saya mau pergi beribadah. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Mari kita tetap setia. Penyakit tidak menjadi ukuran bagi kita, tetapi ukuran kita apakah saya mau surga atau tidak. Itu yang kita pikirkan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara dan saya percaya pada pagi ini, mari kita tetap setia di dalam Dia. Tantangan, masalah, persoalan, mimpi kita, saudara dan saya iman kita bertumbuh di dalam Dia, sehingga kita tetap maju dalam Dia. Saudara dan saya, kesaksian kedua. Kesaksian minggu kemarin saya katakan bahwa kita berdoa untuk Bapak Muai. Dan saudara dan saya, sehingga Bapak yang dia datang beribadah. Dan hari ini Bapak ada di depan. Sagungkan Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan terlalu indah dalam kehidupan saya dan saudara. Saya melihat beberapa Bapak yang tidak hadir, saya terus berdoa Tuhan melihat mereka. Bapak Ulua di mana? Tuhan lindungi dia serta dia bawa dia. Dan hari ini dia hadir, sagungkan Tuhan, Tuhan itu baik. Saudara dan saya, terus kita berdoa untuk saudara yang hari ini tidak hadir. Kita tetap berdoa buat Tuhan, sehingga Tuhan bawa mereka untuk mereka semangat di dalam Tuhan. Saya percaya, mari kita tetap setia dalam Dia. Lewat kesaksian ini bantu Bapak Muai di dalam doa, sehingga kamu tetap setia di dalam Dia. Saya percaya kasih Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita tetap setia dalam Dia. Inilah kesaksian kami dan kembalikan doa pengacara. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Begitu tadi pagi kami bangun, saya katakan kepada Bapak Kekasih, saya bilang Tete, hari ini kita mau pergi ibadah semua. Tete lagi ibadah, karena kemarin sudah bicara dengan Bapak Sembah itu, jadi sejanji dengan Tuhan bukan dengan manusia. Bapak bilang iya, kalau begitu saya mandi baru kita semua pergi beribadah. Jadi Bapak Kekasih ini masalah banyak masalah yang mungkin saya pernah bersaksi, tetapi itulah manusia tetap ada masalah. Selagi kita masih hidup di atas muka bumi ini, pasti ada persoalan, pasti ada masalah, ada penyakit, ada segala yang kita hadapi. Tapi mari saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini,
bawalah diri ini terus kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa dapat menyelesaikan semua. Tidak ada seorang manusia yang dapat menyelesaikan, tidak ada. Hidup ini hanya kita bawa kepada Tuhan untuk bisa menyelesaikan segala persoalan kita, karena proses yang Tuhan proses dalam kehidupan kita itu banyak hal yang Tuhan harus proses, sehingga hidup ini kita terus bawa kepada Tuhan dan nama Tuhan tetap dimuliakan. Puji nama Tuhan. Kesaksian pujian kami tibakan sampai di sini. Mari kita angkat, kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian penyembahan. Kita masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Roh yang Hidup. Roh
Saya minta dengan kasih Kristus kesediaan dari Ibu Pangamanan untuk berdoa kebenaran firman Tuhan. Waktu kami persilakan. Terima kasih Allah di sorga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan kami diubahkan dan kami dibentuk. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyaksikan kasih-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu manusia adanya Tuhan, tapi kami minta kuasa Allah, otoritas wibawa Allah, Engkau turun rapi Tuhan. Engkau rapi hamba-Mu Tuhan, injak kemanusiaan hamba-Mu. Allah sendiri Engkau yang berbicara lewat lidah mulut hamba-Mu. Ampuni dia Tuhan. Sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan, Tuhan ampuni. Kami yang mendengar pun Tuhan, Engkau ampuni kami pun juga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami dan selalu kami mengucap syukur karena Engkau baik buat kami. Terima kasih, haleluya, amin. Baik, sekali lagi ada sukacita. Shalom. Biasa kalau pemimpin upacara bilang duduk, baru hadirin duduk. Kalau belum disuruh duduk, jangan duduk, berdiri. Waktu masih hidup dengar firman dan bersedia. Kita berdiri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara mau siap tidak siap tetap Tuhan datang. Amin, itu keputusan. Jadi firman Allah katakan waktu saudara dan saya masih hidup, mari kita cari kebenaran. Sebelum ajal menjemput Bapak Ibu saudara dan saya, hari ini keputusan sorga ada di tangan Bapak Ibu saudara dan saya. Bukan keputusan sorga ada di tangan gembala, bukan keputusan sorga ada di tangan majelis, tapi keputusan sorga ada di tangan Bapak Ibu saudara dan saya. Sehingga hari ini waktu dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan baik. Puji nama Tuhan, pegang Alkitab kita masing-masing. Dan kita buka di dalam kitab Perjanjian Lama yang terdapat dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-23, 24 dan 25. Kitab Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-23, 24 dan 25. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, Ibu Bapak, jemaat Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Ya, yang sudah dapat bisa baca bagi kita. Dan jemaat Tuhan kita sama-sama lihat firman Tuhan. Yang sudah dapat silakan baca. Yang sudah dapat katakan amin. Ya.
Silakan. Keluaran pasal 15 ayat 23, 24 dan 25. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk kembali. Firman Tuhan di siang ini yang saya bawa yang terdapat dalam kitab Keluaran 15 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25. Tentu kita tahu bersama perjalanan bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, tentu mereka menghadapi banyak masalah, rintangan, tantangan yang mereka hadapi. Dan bangsa ini mereka selalu bersungut. Kalau kita baca dari perjalanan bangsa Israel, banyak perkara, banyak mujizat yang Allah buat bagi mereka. Waktu mereka melewati Laut Teberau, disitulah Allah berperang bersama-sama dengan mereka. Waktu mereka berada di tengah-tengah laut, bangsa pasukan dari Mesir itu sudah mendekati, pasukan dari Firaun itu sudah mendekati mereka. Tetapi bangsa Israel, Allah tetap berfirman kepada Musa dan Musa tidak takut karena Allah menyertai mereka. Amin. Seringkali perjalanan hidup kita tidak ada yang mulus-mulus saja. Perjalanan hidup kita tentu pasti kita mendapat masalah, tentu kita mendapat persoalan, tentu kita mendapat sakit penyakit, kita mendapat kepecikan waktu kita melayani Tuhan. Amin. Waktu kita melayani Tuhan jangan kita mundur. Kita belajar dari bangsa Israel. Kita belajar dari Musa. Bangsa ini mereka keras kepala, mereka selalu melawan. Amin. Tapi Allah tidak tinggal diam. Allah tetap berperang kepada mereka sehingga Allah katakan kepada Musa, jangan takut. Aku yang menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Amin. Seringkali sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita sudah percaya Tuhan. Kita sudah melihat mujizat ini. Sudah lihat mujizat yang kita hadapi. Tapi masih lagi sungut sama Tuhan seperti bangsa Israel. Amin. Sehingga bagian yang pertama, jangan kita bersungut-sungut. Ayatnya yang ke-24 katakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Air ini sangat penting. Kalau tidak ada air kita tidak bisa makan, tapi minum bagaimana? Dan air sangat penting, baik itu hal makan, minum, mencuci, dan lain-lain. Dan waktu perjalanan bangsa Israel ini mereka melewati, mereka masuk di satu tempatnya, tempat itu bernama tempat Mara. Firman Allah katakan bahwa di sana airnya pahit. Dan mereka tidak bisa minum. Dia sudah lihat mujizat Tuhan ini, sudah lewat laut ini, sudah ada mujizat. Mereka sudah melewati, sudah lihat mujizat Tuhan ini. Tapi firman Allah katakan mereka masih bersungut-sungut. Bersungut-sungut sama Musa dan Tuhan. Masih bersungut-sungut. Seringkali kita sudah melewati mujizat. Waktu kita berdoa, ada mujizat yang Tuhan buat. Waktu masalah kita datang, kita berdoa, Tuhan tidak berikan mujizat. Kita mulai mengeluh, kita mulai marah Tuhan, kita mulai bersungut sama Tuhan. Tuhan tidak adil. Kemarin saya khotbah di keluarga Marani, saya katakan mengucap syukur dalam segala hal. Baik buruk keadaan kita tetap mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Amin. Sebagai orang percaya tetap mengucap syukur. Anak mau mati kah, istri mau mati kah, tetap mengucap syukur. Tapi orang Kristen pada akhir-akhir ini tidak. Waktu diperhadapkan dengan masalah, waktu diperhadapkan dengan kesulitan, waktu diperhadapkan dengan kematian, kita mulai bersungut marah Tuhan. Amin. Ya, saya mengaku bahwa pernah saya marah Tuhan. Waktu Tuhan bawa anak saya, Tuhan tidak adil. Semua yang saya punya saya berikan untuk pelayanan. Kenapa Tuhan harus bawa anak saya? Seperti bangsa Israel.
sudah lihat mujizat, tapi masih bersungut. Amin. Hari ini firman Tuhan mengoreksi kita. Firman Tuhan datang mengajar kita supaya hidup ini persembahkan sama Tuhan. Jangan lagi bersungut. Kalau hari ini tidak dapat berkat, mungkin hari besok. Selalu saya katakan doa kita Tuhan sudah dengar. Doa kita Tuhan sudah dengar, hanya tinggal kita tunggu jawaban Tuhan. Itu melalui proses. Amin. Tuhan lihat kesetiaan kita dulu sama Tuhan. Nah, ini yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka sudah melihat tanda heran dan tanda heran yang Allah buat bagi mereka. Tapi mereka tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan kita sama seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut sama Tuhan. Amin. Tuhan sudah tahu kesetiaan kau. Tuhan bilang sabar, sabar. Nanti saya berikan. Yang penting setia dulu. Baru datang ke gereja sedikit melayani, sudah mulai marah Tuhan. Tuhan, saya ini hamba Tuhan ini Tuhan. Saya setia nih Tuhan. Kenapa sampai masih berikan cobaan? Dari cobaan satu ke cobaan yang satu. Dari masalah satu ke masalah yang satu. Kenapa terus ada Tuhan? Tuhan bilang stop bersungut. Karena saya tahu, Tuhan tahu kekuatan kita. Dia tidak bisa memberikan lebih daripada kekuatan kita. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berhentilah bersungut-sungut. Karena waktu kita bersungut, coba salah satu baca di Bilangan 11 ayat yang pertama. Apa yang kita dapat waktu kita bersungut sama Tuhan? Bilangan pasal 1 ayat yang ke-11. Yang sudah dapat salah satu hamba Tuhan boleh baca. Bilangan 11 ayat 1. Amin. Waktu kita bersungut-sungut, maka kita membangkitkan amarah Tuhan. Amin. Jadi stop bersungut-sungut. Waktu kita bersungut-sungut sama Tuhan, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Tuhan kenapa begini dan begitu dalam hidup saya? Stop. Karena kita waktu bersungut kita pancing amarah Tuhan bagi kita. Dan itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Sudah ada di marah, airnya pahit lagi, baru kita mau minum apa? Musa, kenapa kau bakal keluar kita dari Mesir? Waktu kita di Mesir kita enak, makan enak, tidur enak, semuanya pada enak-enak. Tapi Allah yang berfirman kepada Musa bahwa Allah utus Musa, pergi, bawa keluar bangsaku. Karena keluh kesah mereka didengar oleh Allah. Hari ini Allah dengar keluh kesahmu. Allah sedang mendengar. Tapi Allah katakan, jangan bersungut-sungut. Setia melayani Tuhan. Apapun yang kau hadapi dalam hidupmu, tetap mengucap syukur. Amin. Musa di malas tahu ya, Allah yang suruh saya pergi. Kamu dengarkah tidakkah saya pergi. Bapak Gembala kemarin katakan bahwa tanah Papua ini pasti. Amin. Saudara mulai tanda heran hidup jujur. Mau lihat Papua baru, hidup jujur. Hidup jujur, maka keselamatan Tuhan menanti engkau. Tapi kalau tidak hidup jujur, putus. Ini firman Tuhan yang bilang, banyak yang tidak masuk ke tanah Kanaan karena hidup dalam kesungutan, hidup dalam khawatir, hidup dalam segala macam hal mereka buat menyakitkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, stop di situ. Amin. Mau hidup jujur sama Tuhan, maka kau akan melihat tanda heran ke tanda heran yang lain. Tapi kalau kau tidak hidup jujur sama Tuhan, hidupmu akan diperhadapkan dengan segala macam persoalan. Sudah ada masalah belum Tuhan? Kenapa sampai saya begini? Baik kalau cepat menyerah. Tapi kalau terlalu cepat menyerah lagi paku babunyi. Tanggung jawab di meja anak gembala yang hidup. Amin. Sehingga hidup ini, kita lakukan hidup ini dengan baik. Firman Tuhan katakan jangan bersungut-sungut. Filipi pasal 2 ayat yang ke-14. Filipi pasal 2 ayat yang ke-14. Amin.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Pelayanan yang diberikan terima dengan sukacita. Kalau kau tidak mau terima bilang, Bapak Gembala saya tidak suka. Iya toh? Supaya jangan kena beban. Pekerjaan yang diberikan dalam masalah yang kita hadapi yang Tuhan berikan, masalah besar, masalah kecil, tetap sukacita, tetap mengucap syukur, jangan bersungut lagi. Amin. Tuhan, saya sudah berdoa dan berdoa. Kenapa juga saya tidak sembuh-sembuh? Mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Karena puji Tuhan keton sakit, keton tidak tidur di rumah sakit paksang oksigen. Kita masih berjalan. Kita sakit, kita tidak tidur di rumah sakit untuk terus kasih masuk oksigen terus. Tidak. Tapi kita masih berjalan karena masih ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga apapun yang kita hadapi, terima dengan sukacita, terima dengan ucapan syukur. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah, kata firman Tuhan dalam Filipi. Amin, jemaat Tuhan. Amin. Jangan kita terima masalah terus, saya tidak terima Tuhan. Kenapa saya dicaci maki, saya difitnah begini. Terus mulai tarik baju, tangan baju ditarik dan undang. Kau sendiri kah? Saya juga bisa. Ada istilah sekarang, kau mama melahirkan kau menangis, saya juga. Hari ini sebagai anak Tuhan, terimalah dengan sukacita. Jangan kita seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut sama Tuhan. Sehingga perjalanan Mesir ke Kanaan itu dekat, Allah bahwa mereka putar lama. Karena apa? Selalu bersungut-sungut. Amin. Selalu bersungut-sungut. Sehingga yang tadi dekat jauh. Hari ini jemaat Tuhan yang diberkati. Hidup kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita mau mengucap syukur. Karena itu yang dikingini oleh Allah kepada kita. 1 Tesalonika, Ibu Pengamanan, 1 Tesalonika. T 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita mau mengucap syukur. Amin. Masalah persoalan mengucap syukur. Dalam segala hal ini banyak. Amin. Tuhan, saya tidak terima. Kenapa sampai saya harus begini? Kenapa sampai Tuhan di kekurangan terus berasa ini setia melayani Tuhan? Saya berdoa, kenapa Tuhan tidak jawab saya punya doa? Saya begini terus Tuhan. Saya punya hidup terus begini terus Tuhan. Tuhan bilang, woi mengucap syukur, jangan kau bicara banyak. Stop ngomel, tutup mulut. Masuk, lipat tangan, lipat kaki, terus undang Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan berikan mujizat, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Bagian yang kedua, berseru kepada Tuhan. Keluaran 15 ayat 25 bagian A. Salah satu hamba Tuhan boleh baca. Tadi di Keluaran 15 ayat 25 bagian A. Silakan yang sudah dapat. Keluaran 15 ayat 25 bagian A. Ya. Firman Tuhan katakan kepada Musa, maka berseru-serulah kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Bapak Ibu, tetap kita berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel ini berseru kepada Musa. Dan Musa tetap berseru kepada Tuhan karena Allah yang mengutus Musa. Tetap segala keluh kesah Musa, Allah bertanggung jawab. Amin. Apapun pergumulan yang kita hadapi pada hari-hari ini, tetap berseru kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalah yang terjadi dalam Ibu Reba, saya tidak tahu masalah yang terjadi dalam Ibu Raunsai. Kita mempunyai masalah masing-masing. Amin. Dan lewat masalah itu panggil Tuhan. Dan itu yang terjadi pada bangsa Israel. Waktu mereka diperhadapkan dengan masalah air yang harus mereka minum menjadi pahit, tetapi mereka tetap, Musa tetap memanggil Tuhan, sehingga ada mujizat yang Tuhan buat.
Dalam kehidupan sehari-hari ada masalah pergumulan dalam kita hadapi. Tapi tetap panggil Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab segala pergumulan hidup kita. Amin. Jangan sampai kita berhenti memanggil Tuhan. Banyak orang yang sudah bosan berdoa. Karena saya berdoa tapi Tuhan tidak jawab doa saya. Saya mau ketahui kesaksian dari Bapak Sembai. Karena saya ada dalam rumah sebagai anak. Kesakitan dari Bapak ini cukup lama. Cukup lama. Tapi beliau tidak pernah putus berdoa. Seringkali kalau kita sudah putus, Tuhan saya sudah berdoa, kenapa Tuhan tidak jawab saya punya doa? Hari ini saya tidak mau berdoa lagi. Firman Tuhan katakan tetap berseru pada Tuhan. Amin. Jangan bosan berdoa. Tetap panggilkan Tuhan sampai kau temu jawaban doamu. Amin. Sampai kau temu jawaban doamu. Jangan berhenti. Kadang-kadang berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali Tuhan tidak jawab doa. Tuhan sampai di sini sudah. Sudah mulai marah Tuhan. Tuhan saya tidak mau lagi pergi beribadah. Biar lagi Bapak majelis datang, Ibu majelis datang, kamu duduk di situ. Karena saya marah Tuhan. Itu banyak yang terjadi. Tapi hari ini firman Tuhan datang mengoreksi kita supaya kita bertobat. Amin. Karena apa yang Dia buat baik buat saya. Kata pujian lama. Apa yang Tuhan buat melewati sakit penyakit sampai kematian sekalipun, semua baik bagi kita. Amin. Semua baik bagi kita. Ibu pengamanan baca di Mazmur 118 ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ya. Amin. Dalam kesesakan aku berseru pada Tuhan dan Tuhan menjawab aku dan Dia memberikan kelegaan kepada kita. Ibu merasa sakit penyakit, Tuhan bilang kecil, tetap berseru. Kelegaan dan jawaban doa Tuhan akan berikan bagi kita. Amin. Apapun yang kita hadapi, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Apalagi hari-hari ini ekonomi mulai naik dan banyak biaya sekolah mulai meningkat. Dan selalu saya katakan bahwa yang berpikir itu ibu-ibu. Ibu-ibu yang selalu berpikir masalah biaya anak sekolah, masalah makan, itu selalu ibu-ibu yang berpikir. Tapi saya mau katakan firman Tuhan di siang ini. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, tetap berseru sama Tuhan. Amin. Apapun masalah dalam rumah tanggamu, tetap berseru sama Tuhan. Ada Tuhan. Selalu saya katakan suami mengecewakan kita. Apalagi anak-anak. Tapi Dia Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Dia ada hari ini, besok, sampai yang akan datang Dia tidak pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu tetap bangunkan Yesus. Di dalam kehidupanmu tetap bangunkan Yesus. Tetap berseru sama Yesus sampai kau nantikan mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Jadi jangan kita putus asa. Kita tetap panggil Dia. Kalau hari ini saya berdoa Tuhan tidak jawab, tetap saya setia bangunkan Tuhan terus. Sampai saya mau lihat mujizat yang Tuhan buat bagi saya. Bagian yang terakhir, mujizat akan nyata dalam kehidupan kita. Ayat 25 penuh. Ibu pengamanan silakan baca. Keluaran 15 ayat yang ke-25. Amin. Waktu kita berseru kepada Tuhan, kehidupan kita yang putus asa, kehidupan kita yang kecewa, kehidupan kita yang rasa tidak mampu, tapi waktu kita berseru sama Tuhan, Tuhan akan mengubah segalanya. Amin. Tetap berseru, tetap panggil Tuhan. Jangan kita bosan panggil Tuhan, tetap panggil Dia. Karena firman Allah menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Kalau mujizat Allah nyatakan bagi bangsa Israel, maka mujizat yang sama Allah nyatakan bagi kita. Amin. Kalau mereka rasakan mujizat, saya juga mau merasakan mujizat. Dan mujizat itu pasti akan nyata dalam kehidupan saya. Yang penting jangan bersungut.
Amin. Jangan bersungut. Karena waktu kita bersungut, kita akan membangkitkan amarah Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita, oleh sebab itu jemaat Tuhan yang diberkati, kalau kau merasakan mujizat Tuhan, tetap setia datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bangunkan Tuhan di dalam jam-jam doa kita. Bangunkan hubungan kita dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Maka kita akan merasakan mujizat yang Tuhan buat. Sebagai kesimpulan saya di siang ini, Tuhan akan mengubah kehidupan kita yang pahit menjadi manis. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya akan berikan kepada Bapak Gembala. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Shalom Bapak Ibu, kenapa sambil kayu? Karena firman Allah tulis kayu. Mari tinus. Dan kayu yang kasar mengubahkan salib. Dia pernah mengubah air di kiri kanan menjadi anggur. Dia ubah, ini kayu saja dia buang, Musa dia buang. Air menjadi manis. Yesus terpalang di kayu, bukan di besi. Air menjadi manis. Amin. Coba kita menyanyi. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Hanya sepotong kayu. Ini kayu yang tidak berarti. Selama-lamanya. Sebab di salib ada keselamatan. Salib mengubah Bapak Ibu Saudara 1500 tahun yang lalu. Pembuatan digenapi waktu Yesus lahir. Salib yang kasar ini mengubah Bapak Ibu Saudara. Kita jauh dari Tuhan, tapi salib ini, kayu yang kasar ini mengubah air di mara, pahit menjadi manis. Ada bangsa Israel siram gula 1 ton, 2 ton untuk air. Tidak ada. Kayu ini berlawanan dengan air. Masa dalam kayu ada manis yang keluar? Memang manis yang keluar, terjadi mujizat. Coba kalau teh buka 2 ton, 3 ton buang ke dalam air itu boleh. Masa cuma kayu saja buang langsung jadi manis? Sepotong kayu yang tidak berarti. Dia mengubah Bapak Ibu Saudara. Jangan kita bersungut-sungut. Coba baca Keluaran 16 ayat 2 itu, baca itu. Sekali lagi. Bapak Pangemanan baca. Ibu-ibu jangan sungut kalau gaji Bapak tidak ambil baik. Ini kau ambil, kau selingkuh apa ini? Tidak. 16. Saya tambah sedikit. Ayat 2, baca. Terus. Lebih baik kami tinggal di tanah Mesir daripada engkau bawa kami keliling di padang gurun ini 40 tahun. Semua ada. Kuali berisi daging, ayam, sapi, semua, domba. Musa dengan ini harus stres ini bawa kami keluar dari negara Mesir. Terus jabatan didapat. Mesir kasih jabatan. Bawa kami keluar. Negara apa lagi yang bawa kami keluar ini? Musa ini sudah stres ini. Tapi Allah sudah keluar. Amin. Kami sudah dapat jabatan bagus. Kepala dinas, gubernur. Bawa apa kami keluar ini? Baca terus.
untuk membunuh seluruh jemaat, kami mati kelaparan. Terus nanti aku turunkan dari langit hujan roti. Sekarang apa yang terjadi? Bersungut-sungut. Hawaii yang dulu, lihat di TV saya, Hawaii dipuji-puji karena pantai yang paling terindah, Hawaii, Tuhan bakar habis. Dan Bapak Ibu buka di TV, terjadi di Kalimantan, Sumatera, terbakar, kebakaran terus terjadi. Dan seluruh dunia Tuhan menjelajahi, akan dibakar. Karena bangsa ini memuliakan aku dengan mulut, tapi hati jauh daripada Tuhan. Terjadi sekarang Tuhan mulai bakar. Bakar satu persatu, bakar. Terjadi narkoba, tinggal Bapak ini tinggal tangkap terus. Bapak Olu ada ini. Terjadi yang ini tanggap, ini tanggap, ini tanggap. Kita pusing. Jangan bersungut-sungut. Amin. Lihat salib ini. Kayu yang kasar ini. Lihat salib. Jemaat. Lihat salib ini. Terjadi. Amin. Di salib ada manis. Di salib ada keselamatan. Di salib ada damai sejahtera. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita nyanyi. Kalau ku cari damai, hanya di dalam salib Kristus. Silakan. Jadi Finsky, jangan sungut lagi. Pemuda tidak datang. Ini kenapa suka tanggung jawab? Jangan sungut. Hari ini saya ambil tanggung jawab. Ibu Gembala yang tanggung jawab. Ketua. Kalau ku Cari jangan sungut. damai, Kalau sungut saya ambilkan kembali. hanya ku Saya Gembala ambil kembali. dalam Karena ini pelayanan. Kita tiba di surga, Tuhan kasih gaji. Kalau ku Jangan sungut. cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Dia Yesus memberikan Tak damai. seorang pun dapat Di salib ada damai. Hanya Yesus jawaban dalam rumah tanggamu, Yesus dalam keluargamu. jawabani Pemuda remaja, siapa yang ingin didoakan silakan maju. Dalam bulan berjalan yang berulang tahun, cari hanya di salib ada damai. hanya ku dapat Sepotong dalam Yesus. kayu yang kasar tidak berarti Kalau ku bagi dunia ini, cari tapi lewat kayu ini ketenangan, di salib ada hanya keselamatan. ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Amin. Tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup ini. Hanya Yesus Jawaban jawaban hidupku. bersama Dia. Bersama Dia hatiku Sementara kasih Kristus. damai, walau Bapa, dalam lembah kekelapan. Buai ke depan, nanti majelis. Bersama Silakan, Dia Bapa. hatiku tenang, walau Sembahyang. hidup Tuntun Bapak Muai ke depan, bawa kursi. tantangan. Kita doa. Hanya Bawa. satu pun dapat Bawa kursi ke depan. menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup ini. Hanya Yesus jawaban hidupku. Pemuda, engkau kuat, tidak malu kau datang kepada Tuhan. Lihat Bapak kekasih. Bapak kekasih sudah jalan pakai tongkat. Dia mau datang kepada Tuhan. Bapak kekasih pakai tongkat, dia mau datang kepada Tuhan. Sebagai pemuda yang masih gagal, serahkan hidup ini kepada Tuhan. Tenang, walau hidup Silakan. penuh tantangan, Majelis, silakan. tak satu pun dapat menghiburku. Amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Yang berulang tahun dalam bulan Hanya berjalan. Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban Ya, hidupku. Bapak Michael Karet ke depan. Silakan ambil kursi untuk Bapak Michael Karet. Ada beban. Hanya Yesus
jawaban hidup. Terus kita nyanyi, tapi setengah suara. Kalau ku cari damai. Bapak Ibu pemuda remaja, keluarga Olua, keluarga Reba, keluarga Pak Iki, keluarga Furataba, keluarga Ibu di Salemba, keluarga Pangemanan, keluarga Bapak Sembai, Mama Sembai, keluarga Ibu Dika, keluarga Mama Omer, keluarga Radongker, keluarga Mona Berino, keluarga Esa Rausai, keluarga Mambrasar, keluarga Ibu Yapen, Tata Agung, Tata Sesi, Tata Kepang, Bapak Tinus, Bapak Wele, Bapak Jeffrey, Bapak Dennis, keluarga Buai yang hari ini hadir Tuhan, keluarga Yowei, pemuda remaja sekalian yang hadir. Roh Kudus tidak pernah tinggalkan. Keluarga Olua kami taruh ke dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau jamah dalam nama Yesus Tuhan. Engkau adalah jawaban yang pasti Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan Engkau Tuhan. Anak-anak daripada Ibu kekasih, anak-anak daripada Bapak Olua, kami taruh ke dalam tangan Engkau Tuhan. Roh Kudus Engkau jamah. Hanya jawaban dalam Yesus. Suami tidak bisa memberikan jawaban, istri tidak bisa memberikan jawaban, pendetamu tidak bisa memberikan jawaban. Ada dalam Yesus Kristus. Ibu kekasih, Ibu reba ke dalam tangan Engkau Tuhan. Roh Kudus Engkau memberkati. Memang hamba tidak tahu, tapi Allah memberi jawaban yang pasti. Bapak Buai, kami taruh ke dalam tangan Engkau Tuhan. Pergumulannya di masa usia senja ini, Roh Kudus ada jawaban yang pasti. Anak-anak tinggalkan hamba-Mu. Dia berada di keluarga Rausai. Roh Kudus Engkau memberkati. Anak kandungan, anaknya dikandung ada Bapak Buai, tapi mereka jauh di Manokwari. Hari ini dia tinggal bersama keluarga Rausai Yesa. Sebagai anak Roh Kudus Engkau memberkati. Bapak kekasih, hamba-Mu, Ibu memberasar Tuhan. Roh Kudus Engkau jawaban yang pasti. Anak Linan, laki-laki hanya jawab. Engkau jawaban yang pasti. Kita nyanyi salibnya selama mulia. Ya, disalib Tuhan. Ada kemuliaan. Roh Kudus Engkau memberkati. Pengurusan untuk hak wilayah tanah yang dipakai oleh bandara. Roh Kudus Engkau memberkati hamba-Mu. Disalib dosa kami ditebus. Disalib pada jawaban yang pasti. Disalib masalahmu dihapus. Disalib jawaban diselesaikan. Oleh karena salib memberikan keselamatan. Sekali lagi dan kembali ke tempat masing-masing. Kita kembali ke tempat masing-masing. Selama mulia. Bapak Reba berdoa. Mengakhiri kebenaran firman Tuhan sekaligus kolektif. Dosaku disalib pada keselamatan. Silakan Bapak Reba. Mulia
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa lewat salib, lewat korban di atas kayu salib. Sehingga kami yang dulu gagal untuk mencapai garis masuk dalam kerajaan surga, kini kami diperhitungkan oleh lewat darah-Mu, oleh lewat kayu salib-Mu Bapa. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kabar isi hati-Mu. Kami berdoa supaya firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya bahwa firman-Mu akan berkuasa dalam kehidupan kami. Yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Firman-Mu berikan kami kekuatan supaya hidup ini kami jangan bersungut-sungut, tetapi kami selalu mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami percaya semua pergumulan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan kepada-Mu Bapa. Yang memberikan, yang tidak memberi, yang Kau memberkati sesuai dengan janji firman-Mu Bapa. Berikan kami hati supaya kami berikan seperti hati kami yang ikhlas untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi kepada-Mu glory, haleluya. Amin. Baik para pelayan tanggul. Mari musik. Yerusalem, remo, 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 remo.
Tuhan Tuhan kita semua. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk sudah mengikuti ibadah kami di siang ini. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan kita sekalian. Shalom, Tuhan berkati.